pagi adik-adik sekolah minggu GKMI Solo. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat. Dan marilah kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, marilah adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Pejamkan mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu atas kami, dan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah dengan baik dan lancar, dan kiranya dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun secara online, dan kiranya firman Tuhan dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Nastiti, marilah kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai, dilanjutkan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Di hatiku mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi terang-terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik Komisi Sekolah Minggu GMI Solo. Kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Ya, pada saat yang sama, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dua sekawan yang merupakan pengikut Yesus sedang berjalan-jalan dari kota Yerusalem menuju kampung Emmaus. Mereka berjalan dalam keadaan sedih, mereka berjalan dalam keadaan bingung, hatinya bingung. Mengapa? Karena mereka berpikir, bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat kalau dia mati? Para perempuan melihat kubur Yesus yang kosong, tetapi di manakah Tuhan Yesus ya? Mereka berdua berjalan dan terus berjalan. Tiba-tiba ada seseorang yang bergabung dengan mereka. Orang asing yang bergabung dengan mereka. Siapa ya itu orang asing? Ternyata orang asing itu adalah Yesus dan mereka tidak mengenalnya. Yesus mempertanyakan apa yang sedang mereka percakapkan dalam perjalanan itu. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari belakangan ini? Tanya Kleopas, salah satu dua sekawan itu. Ada apa? Tanya Yesus. Lalu mereka berdua menceritakan tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu luar biasa di dalam dia berkata-kata dan juga di dalam segala perbuatannya di hadapan Allah dan di hadapan banyak orang. Kleopas dan temannya ini juga bercerita bahwa pemimpin agama menangkap Yesus dan menghukum dia di kayu salib. Dan mereka juga bercerita bahwa perempuan-perempuan yang menengok kubur Yesus melihat ada malaikat yang berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus hidup. Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan Yesus. Dan Yesus terus mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus mengajar mereka tentang juru selamat yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikan Allah untuk umatnya. Dan Yesus juga menceritakan segala hal tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika mereka sampai di Emmaus, adik-adik, Kleopas dan temannya ini berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami. Hari sudah menjelang malam dan matahari sudah hampir terbenam. Lalu Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka duduk makan, saat makan malam, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya setelah mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Yesuslah yang duduk di sebelah mereka saat mereka sedang makan bersama. Segera setelah mereka mengenali Yesus, Yesus lenyap dari penglihatan mereka. Kleopas dan temannya sangat
bahagia, mereka sangat senang. Mereka baru saja melihat Yesus yang sudah bangkit. Lalu mereka tiba-tiba bangkit berdiri dan bergegas kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka menemukan ke-11 murid Yesus dan pengikutnya yang lain yang sedang berkumpul bersama. Lalu Kleopas dan temannya ini menceritakan kepada kelompok itu bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami sangat bahagia. Yesus hidup. Kami telah melihat Dia. Mereka menceritakan segala hal yang terjadi ketika menuju ke Emmaus dan menceritakan apa yang Yesus lakukan, yaitu mengambil roti, memecahkan roti ketika makan malam. Nah, adik-adik, Yesus itu hidup. Yesus hidup saat ini. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mungkin tidak bisa melihat Dia, tetapi ketika kita berdoa, Yesus mendengar setiap doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus selalu menolong kita dan juga membantu kita untuk mempercayai Dia dan menaati Tuhan Yesus. Ada ayat hafalan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Kitab Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi juru selamat bagi kami dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga selalu mendengar doa-doa kami dan Engkau juga selalu menolong kami, membantu kami untuk percaya kepada Tuhan dan selalu menaati Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.